Pemirsa, ada momen menarik dalam pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Afrika Selatan. Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengucapkan salam dalam bahasa Zulu. Momen unik itu terjadi pada akhir konferensi pers antara Presiden Prabowo dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Negara, Jakarta. Amanda. Thank you. Thank you to His Excellency President Matamala Cyril Ramaphosa. With that said, teriakan itu langsung disambut tawa ramah dari Ramaphosa dan rombongan delegasi Afrika Selatan. Kata Amandla dalam bahasa Zulu berarti kekuatan atau kekuasaan. Kata itu memiliki makna historis yang dalam di Afrika Selatan. Para pejabat yang mendampingi pun ikut tersenyum melihat keakraban kedua pemimpin. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan tindakan unik Presiden Prabowo yang mengatakan salam itu merupakan salah satu semboyan perjuangan di Afrika Selatan. Salam itu dikenal sebagai slogan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan dan seruan itu pernah dipakai dalam demonstrasi dan pidato oleh aktivis seperti Nelson Mandela. thank you to His Excellency President Matamala Cyril Ramaphosa. With that said, distinguished. Kita ke kilas berikutnya, pemirsa. Atlet-atlet muda Indonesia kembali ke tanah air usai mengharumkan nama bangsa di ajang Asian Youth Games 2025 di Bahrain. Mereka disambut meriah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu sore. Mereka membawa pulang medali emas dan perak untuk Indonesia. Furgon Habilwinata berhasil meraih medali emas di kategori 51 hingga 55 kg pada kejuaraan pencaksilat pelajar dunia 2025 di Bahrain. Selain Habil, atlet muda wanita Kiken Dwi Tata Olivia juga membawa pulang medali perak dan mengharumkan nama Indonesia di ajang yang sama. Keberhasilan keduanya bukan hanya simbol kejayaan atlet muda tanah air, tapi juga membuat sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya pencaksilat resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga medali di Asian Youth Games. Dan prestasi ini menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai warisan olahraga bangsa layak diikutsertakan dan diakui secara internasional. Ini merupakan pencapaian baru bagi kemenangan identitas bangsa di kancah dunia. Dalam perjalanan, Ketua Harian PBIPSI Bapak Beni Sumarsono dan kita ke kilas berikutnya, pemirsa. Masyarakat di perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta berhasil mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Dengan teknologi ini, mesin pompa bisa beroperasi dengan biaya murah. Suplai air warga ini terjaga setiap saat dan warga bisa bertani meski di musim kemarau. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, untuk menyelesaikan masalah sampah diperlukan penanganan di hulu dan tengah. Dengan begitu, sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir merupakan sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi. Upaya pengelolaan sampah di bagian hulu dilakukan masyarakat Dusun Pantok, Kulon, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan menggunakan alat bernama Gold Trash. Sampah diolah menjadi bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel dan juga pompa air. Sehingga meski di musim kemarau, warga tidak kekurangan air untuk kebutuhan MCK dan juga pertanian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.